Shalom, selamat pagi. Kembali kita datang di dalam mesbah doa pagi. Kita akan mencari wajah Tuhan. Kita mau menyenangkan hatinya, yang dimana kita boleh ada hari ini. Kita boleh memperoleh keselamatan, memperoleh hidup yang baru, dan diberikan nafas dengan leluasa, sehingga kita boleh menikmati berkat Tuhan pada hari ini, khususnya di hari yang pagi ini. Mari saudara, kita akan mencari wajah Tuhan sebelum kita akan beraktivitas. Kita akan tanggalkan semua ya beban-beban kita, dan kita mau menyenangkan Tuhan. Mari saudara, kita berdoa pagi hari ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Allah yang baik, Tuhan Yesus Tuhan pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, kami boleh Tuhan hari ini boleh ada di hari yang baru ini, karena semua anugerah-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu. Kami diberikan nafas, masih berikan kesempatan hidup, dan diberikan Tuhan kesehatan yang luar biasa yang daripada-Mu, dan diberikan Tuhan semangat untuk kami boleh menikmati Tuhan kebaikan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami hari ini. Kami mau tanggalkan semua Tuhan hari ini, apapun kesibukan kami, beban kami, apapun yang kami Tuhan akan gumulkan dan rencanakan, kami serahkan padamu. Kami akan beralih untuk menyenangkan hatimu Tuhan, duduk di kakimu ya Tuhan, memberi yang terbaik seperti Maria duduk di kaki Tuhan, memberi yang terbaik waktu hanya untuk Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah yang menyelamatkan hidup kami, yang memelihara hidup kami, yang Tuhan menghapuskan segala semua beban dan dosa yang menghalangi dan merintangi itu kami boleh Engkau masuk dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, datanglah Tuhan kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam Tuhan mesbah doa pagi ini di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami hari ini. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kerajaan Allah sudah hadir dalam hidup kami, khususnya di dalam pribadi kami, untuk memuji menyembah-Mu. Haleluya, amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Oh Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Amin, amin Tuhan, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku ya Tuhan, sampai kehidupan memancar senantiasa. Amin Tuhan, hanya dekat Allahku, oh rasa tenang hatiku. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa ya Tuhan, Mu Bapa, jiwa kami tentram. Amin. Jiwaku pun tentram. Amin. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku
ya Tuhan. Amin. Sampai ke dalaman hatiku ya Tuhan. Tuhan, inilah yang kami tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku, mengenal hatiku. Amin Tuhan. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hati kami, hatiku, supaya hidup kami tentram selamanya, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Amin Tuhan. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku, oh Tuhan, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar kami senantiasa. Kehidupan memancar senantiasa, Tuhan Yesus, memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya Bapa. Oh Tuhan Yesus, hanya Yesus yang dapat berikan ketenangan, iman yang teguh. Engkau Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang memberi kehidupan. Takkan ku khawatir dan takut jalani hidup kami hari ini. Yesus selalu bersama kami. Yesus, Kaulah perlindunganku, hanya dekat Allahku, tentram hati kami. Ya Ramayana Sande, Ya Ramayasu, Engkau baik Tuhan, haleluya. Ya Ramana, Ya Ramase. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya. Di dalam Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, di dalam kami hidup bersamamu dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus Allah yang hidup. Kami merasakan tentram, jauh melebihi dari apa yang manusia boleh rasakan. Damai tentram di dunia ini lebih, Tuhan, kami merasakan ketentraman yang lebih abadi, sehingga kami Tuhan bersamamu kami dapatkan ketenangan dan kekuatan yang baru. Iman kami dibaharui dan kami diteguhkan Tuhan. Kami merasakan perjalanan hidup kami tidak, Tuhan Yesus, Engkau tinggalkan, Engkau selalu menyertai kami. Biarlah kami mau lebih lagi sungguh-sungguh mengejar apa yang baik, apa yang Tuhan datangkan kebaikan buat hidup kami, yaitu kami mau lebih sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Kami mau tanggalkan segala apa yang menjadi kekuatan kami. Kami mau serahkan hidup kami padamu. Kami hanya mengandalkan-Mu Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan hidup oleh iman, hidup karena percaya, bukan karena kami melihat, karena kami yakin Engkau ada di sana. Oh Bapa, Engkau ada di dalam kehidupan kami, di dalam kegelapan Engkau juga ada, dan kami percaya di dalam dunia ini kami tidak sendiri. Kami percaya ada terang Tuhan Yesus yang menyertai kami. Ku percaya
Tuhanku. Amin Tuhan. Turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Amin Tuhan. Ku percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan pasti menyertai hidup kami selamanya. Turut bekerja di dalam segala hal. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena Yesus bersama kami. Datangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu Tuhan, bagi yang mengasihinya. Yesus Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Oh Yesus Tuhan, Yesusku, Engkau penolong. Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku, percaya Tuhanku. Amin Tuhan, amin. Turut bekerja di dalam segala hal, baik siang maupun malam, untuk datangkan kebaikan bagi yang percaya dan bagi yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mengasihinya. Katakan, Yesus Tuhanku, Yesusku, Kaulah penyelamat hidupku Tuhan. Tuhanku, inilah seruan doa kami. Oh penyelamat hidupku, oh Yesus Tuhan. Yesusku, Kaulah penolong hidupku satu-satunya. Oh Tuhanku, Kau penolong hidupku. Kami serukan lagi kembali, Yesusku, Kaulah penyelamat hidupku. Tuhanku, amin. Kau penyelamat hidupku. Amin Tuhan. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya padamu, ku percaya Tuhanku. Amin. Turut bekerja di dalam segala hal. Amin Tuhan. Ku datangkan kebaikan. Amin. Bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya, mengasihi Tuhan Yesus, bagi yang mengasihinya. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, temanya adalah menderita dengan sabar, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa saudara, ada dua jenis penderitaan yang dialami oleh manusia, ya. Yang pertama adalah menderita oleh karena dosa, ya. Itu adalah akibat daripada dosa yang kita lakukan, ya. Dan akibatnya adalah kita menerima, ya saudara, didikan daripada Tuhan, ya. Yang mana saudara, kalau kita menderita oleh karena dosa, maka firman Tuhan katakan saudara, kita harus bertobat, ya. Saudara, itu adalah akibat perbuatan yang kita lakukan, ya. Nah saudara, hal yang kedua adalah
menderita oleh karena kebenaran, ya. Saudara, inilah yang harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, ya. Saudara, karena di balik penderitaan ini ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai orang yang percaya, ya. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa dapatkah disebut pujian kalau kita menderita karena berbuat dosa, ya. Namun kalau kita menderita karena kebenaran, itu adalah kasih karunia Allah, ya. Saudara, firman Tuhan katakan dalam Filipi 1 ayat 29, kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi untuk menderita bagi Dia, ya. Menjelang kenaikan Yesus ke surga, maka Yesus berpesan kepada para murid-muridnya bahwa mereka akan mengalami banyak aniaya, ya, mengalami penderitaan oleh karena namaku, ya. Dan Tuhan mengingatkan supaya mereka jangan putus asa, karena saudara, ya, mereka juga harus mengalami apa yang Yesus alami, ya. Tidak ada, saudara, kemuliaan tanpa salib, ya. Tidak ada kemuliaan tanpa kita rela menderita untuk kebenaran. Justru saudara, di akhir zaman ini kita bisa menyaksikan dan melihat bagaimana orang-orang benar justru saudara, ya, mereka teraniaya, ya, oleh karena justru mereka hidup dalam kebenaran, mereka teraniaya, ya, mereka dikucilkan karena dunia tempat kita, saudara dan saya hidup adalah dunia tempat, ya, kita berdosa, ya, dunia yang sudah berdosa. Firman Tuhan katakan dengan demikian, ya, di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 17, ya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-17, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat, ya. Itu yang Rasul Petrus katakan di dalam suratnya dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-17, ya. Jadi ada dua jenis penderitaan. Lebih baik kita menderita karena kita berbuat baik daripada kita menderita karena berbuat jahat atau karena dosa, ya. Ayat yang ke-18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ya. Jadi Yesus menderita bukan karena dia berbuat jahat, tetapi dia berbuat baik, ya. Dikatakan bahwa dia sudah mati untuk segala dosa saudara dan saya, ya. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, ya. Siapakah orang yang tidak benar? Kita, ya. Saudara, Yesus mati untuk menebus segala dosa saudara dan saya, supaya kita menerima pengampunan dosa, kita dibenarkan bukan karena kebaikan kita, tapi semua anugerah Tuhan, ya. Di sini dikatakan supaya ia membawa kita kepada Allah, ya, supaya saudara dan saya diselamatkan dan tinggal bersama di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Allah Bapa, ya. Dikatakan ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh, ya. Jadi saudara, penderitaan Yesus di kayu salib bukanlah karena dosanya, tetapi dia menanggung penderitaan oleh karena saudara dan saya, ya. Di dalam ayat sebelumnya dikatakan, saudara, dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-19 dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar, ya,
dikatakan akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, ya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita karena berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah, ya. Lebih lanjut dikatakan sebab untuk itulah kamu dipanggil. Dipanggil untuk apa, saudara? Ikut mengalami penderitaan seperti Kristus, ya, supaya saudara juga ikut dipermuliakan bersama dengan Kristus, ya. Saudara, ikut Yesus itu adalah menyangkal diri dan pikul salib tiap hari, ya. Itulah kita sebagai pengikut Kristus, kita harus menyangkal diri dan pikul salib tiap hari, ya. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan dia senang dan rela di dalam penderitaan oleh karena Kristus, karena di mana dia lemah di situ dia kuat, ya. Artinya bahwa dalam hari-hari hidupnya, lewat penderitaan yang diizinkan terjadi dalam hidupnya, ya, Tuhan mendidik dan mengajar supaya Rasul Paulus selalu mengandalkan Tuhan, ya. Saudara, mengikis segala kesombongannya, ya, sehingga dia selalu rendah hati. Saudara, ya, dikatakan bahwa justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan bekerja dalam hidupku, ya. Jadi saudara, penderitaan yang dialami oleh orang benar ada maksud tujuannya, ya. Sebagaimana tadi kita nyanyikan, ku percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, ya. Pasti bagi setiap orang yang mengasihinya. Tuhan membentuk, memproses saudara dan saya supaya kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudara, di sini dikatakan firman Tuhan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan, dikatakan, teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya, ya. Karena itu jangan takut kita menderita karena kebenaran. Justru saudara, kita, firman Tuhan katakan bahwa kita harus berbahagia, ya. Berbahagia, dikatakan kita harus bersuka cita, ya. Petrus mengatakan saudara, ya, bahwa sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, ya. Supaya apa? Kita juga turut dipermuliakan, atau supaya kita juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya, ya. Karena itu saudara dan saya, ya, firman Tuhan katakan kalau kita turut dalam penderitaan bukan karena dosa tapi karena kita hidup benar, maka saudara, kita akan turut dipermuliakan bersama dengan Kristus, ya. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam tadi ayat 1 Petrus 2 ayat yang berikutnya, ayat yang ke-22, ia yang tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ayat yang 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika dia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil, ya. Saudara, penghakiman itu bukanlah bagian kita, ya. Penghakiman itu adalah bagian daripada Tuhan, ya. Oleh karena itu Tuhan mengajar kita untuk kita tidak boleh membalas, ya, caci maki dengan caci maki, ya. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, ya, melainkan firman Tuhan mengajar kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, ya. Dengan demikian kita menumpuk bara api di atas kepala mereka, ya. Saudara, tidak ada kita dapat mengalahkan kejahatan dengan kejahatan.
kejahatan dapat dikalahkan dengan kebaikan. Ya, oleh karena itu biarlah saudara dan saya yang menjadi pelaku firman Tuhan, mengikuti jejak Tuhan Yesus, walaupun bagi daging kita sakit. Namun saudara, di balik penderitaan yang kita alami, saudara dan saya ada kemuliaan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Penghakiman bukan bagian kita, tetapi bagian daripada Tuhan. Ya, oleh karena itu biarlah kita juga mengikuti jejak Tuhan Yesus, menyerahkan semua penghakiman kepada Tuhan. Ya, nah saudara, kemudian dikatakan firman Tuhan ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ya, oleh bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ya, kalau dahulu kita, saudara, ya, kalau diperlakukan yang jahat, kita pasti membalas. Ya, kita pasti sakit hati, kita pasti menghakimi, kita pasti menaruh dendam. Namun sekarang firman Tuhan katakan kita bukan demikian. Ya, saudara, kita mengampuni. Ya, kita menyerahkan penghakiman ke dalam tangan Tuhan. Ya, kita membalas segala, saudara, kejahatan dengan kebaikan, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita mengikuti jejak Tuhan Yesus. Ya, sebab lebih baik kita menderita oleh karena kebenaran daripada kita menderita karena dosa. Ya, kalau kita menderita karena kebenaran, itu adalah kasih karunia Allah. Ya, kenapa dikatakan kasih karunia Allah? Karena kita pun akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita, yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ya, no cross, no crown. Ya, tidak ada salib, tidak ada kemuliaan. Karena di balik salib ada kemuliaan. Ya, oleh karena itu biarlah kita merendahkan hati kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang terhadap yang lain. Ya, seperti Tuhan mengampuni saudara dan saya. Ya, karena itu saudara, biarlah kita percaya kepada Tuhan bahwa di balik setiap pergumulan hidup yang saudara dan saya alami, ya, Tuhan membentuk karakter saudara supaya kita menjadi seorang pribadi yang lebih sabar, ya, yang tahan banting, yang terus bertekun di dalam Tuhan, ya, bertekun di dalam iman, dalam menghadapi apapun penderitaan yang kita alami, baik yang disebabkan oleh orang lain yang memperlakukan kita dengan jahat atau tidak baik, menindas kita, memfitnah kita, menggosipkan kita, ya saudara, ataupun penderitaan yang kita alami oleh karena keadaan yang saudara dan saya alami, baik itu kekurangan, ya, baik itu saudara penderitaan-penderitaan yang kita alami, masalah-masalah hidup sehari-hari, mengajar saudara dan saya untuk kita tetap percaya kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, biar kami terus bertekun di dalam iman percaya kepadamu, biar kami terus Tuhan melakukan firman-Mu ya Tuhan, biar kami boleh sabar dalam menghadapi penderitaan kami, dan kami boleh mengikuti teladan jejak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih bentuk dan ajar kami, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, melainkan membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena kami dipanggil bukan untuk mengutuk, tapi untuk memberkati, agar hidup kami boleh memperoleh berkat ya Tuhan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang boleh mengubahkan kehidupan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan saat ini, yang susah Tuhan hiburkan,
Yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Demikian juga mengenai pergumulan dalam masalah rumah tangga. Tuhan kami berdoa Tuhan pulihkan ya Tuhan. Dalam pekerjaan Tuhan buka jalan bagi kami anak-anak-Mu. Demikian yang terikat oleh dosa Tuhan pulihkan. Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Yang masih menderita oleh karena dosa biar roh pertobatan Tuhan. Biar bertobat ya Tuhan dan kembali kepadamu ya Tuhan supaya kami tidak binasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menjalani sepanjang hari ini. Biar penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kami anak-anak. Terpuji namamu ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan di dalam masa-masa tahun politik ini ya Tuhan. Dan tahun depan kami memilih presiden dan legislatif ya Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa ini tetap dalam keadaan aman, tetap bersatu, dijauhkan dari perpecahan dan kerusuhan di dalam nama Yesus. Demikian juga pemimpin yang akan memimpin bangsa ini ya Tuhan, baik legislatif maupun presiden dan wakil presidennya adalah berasal daripada Tuhan yang punya hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau alaskan di dalam nama Yesus. Kami mau terima berkat-Mu. Saudara, angkatlah hatimu terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lain dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.